yang terjadi pada bulan Syuro, tepatnya tanggal 9 dan 10. Dan oleh leluhur kita, peristiwa ini diperingati sebagai bulan berduka. Peradaban bangsa kita tolak ukur peradaban dunia. Salam Rahayu. Dahulu orang-orang dari negeri lain datang ke negeri ini hanya untuk mengetahui tentang ajaran-ajaran leluhur kita. Begitu adiluhungnya ajaran yang dimiliki oleh leluhur kita. Banyak orang-orang dari bangsa lain ingin mempelajari. Seiring dengan masuknya tradisi dan budaya asing, ajaran-ajaran adiluhung ini mulai ditinggalkan. Sehingga tanpa kita sadari, ajaran yang selama ini dikagumi oleh seluruh dunia justru diamalkan oleh orang-orang di negeri lain. Dulu para orang tua kita selalu mengajarkan akhlak budi pekerti, terutama mengajarkan untuk lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Yang lebih utama, kita harus memuliakan orang tua kita. Pelan tapi pasti, ajaran-ajaran adiluhung ini justru dipelajari dan diamalkan oleh orang-orang dari negeri lain. Kita ambil contoh, banyak yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, dan sekitarnya. Mayoritas mengurusi orang-orang tua atau orang usia lanjut. Karena sibuk bekerja, untuk mengurusi orang tua mereka mempekerjakan orang lain. Mereka rela membuang uang yang tidak sedikit untuk menggaji, membiayai orang tua mereka. Mereka yang belajar ajaran-ajaran leluhur kita justru lebih tertarik dengan budaya-budaya asing. Tradisi dan budaya itu tidak lebih baik dari apa yang kita miliki. Bahkan sangat jauh ketika dibandingkan dengan tradisi dan budaya yang kita warisi. Ada pertanyaan seputar 1 Syuro tahun 2026. Kenapa bulan Syuro disakralkan? Jauh sebelum ajaran Islam masuk ke tanah Nusantara ini, khususnya ke tanah Jawa, 1 Syuro dikenalkan kepada kita adalah tahun baru pada kalender Jawa. Secara turun-temurun, banyak peringatan-peringatan, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan di bulan Syuro. Ini adalah bentuk rasa syukur dengan bergantinya tahun. Setelah leluhur kita mengenal agama Islam, ada peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah. Peristiwa pembunuhan keluarga Nabi Muhammad yang terjadi pada bulan Syuro, tepatnya tanggal 9 dan 10. Dan oleh leluhur kita, peristiwa ini kemudian diperingati sebagai bulan berduka. Sehingga kemudian di bulan Syuro kita dilarang misalnya membangun rumah, memulai usaha, menikah, dan masih banyak lagi. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Inilah cara leluhur kita menghormati dengan mengedepankan akhlak. Mereka tidak berani melakukan suatu hal yang berkaitan
dengan kesenangan duniawi di bulan di mana keluarga Nabi Muhammad terbunuh. Adapun kemudian banyak cerita-cerita yang seolah menyudutkan kita, khususnya kita orang Jawa, dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki tujuan, memiliki kepentingan. Bisa saja kepentingan ini adalah menguasai negeri ini. Tanpa sadar, kita dijauhkan dengan sejarah kita. Kita dijauhkan dengan tradisi dan budaya kita. Tanpa sadar, kita juga selalu dibisikkan bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang sesat. Kebanyakan dari kita tidak suka berpikir, malas belajar, sehingga hal yang seperti ini langsung kita percaya tanpa kita mencari kebenarannya, sehingga kita dengan mudah dibuat berpaling dari sesuatu yang besar ke sesuatu yang kecil, dari tradisi dan budaya yang dikagumi oleh seluruh dunia, kita beralih kepada budaya dan tradisi yang jauh tertinggal dari yang kita warisi. 1 Syuro tahun 2026 juga merupakan awal terbukanya gerbang kesadaran. Sudah waktunya sama-sama kita tersadar bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan apa yang sudah diwariskan kepada kita. Sudah terlalu jauh kita menyakiti para leluhur kita yang mereka berjuang, berusaha, sehingga mereka bisa mewariskan karya-karya yang besar. Seperti karya-karya yang sampai hari ini masih bisa kita lihat. Dan ini bisa menjadi bahan perenungan bahwa leluhur kita lebih segalanya. Kita yang hari ini hanya disibukkan dengan hal-hal yang kecil. Kita tidak mampu untuk berpikir maju, sehingga tanpa sadar kita sudah semakin tertinggal. Mudah-mudahan mulai bulan Syuro ini kita semua sama-sama kembali kepada jati diri kita. Kita memiliki segalanya. Kita unggul segalanya dari bangsa-bangsa lain. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Bukan kemudian kita justru membanggakan tradisi dan budaya bangsa lain. Kita melupakan tradisi dan budaya yang diwariskan kepada kita. Bahkan tidak sedikit yang ikut-ikutan membenci tradisi dan budaya sendiri. Peradaban bangsa kita menjadi tolak ukur peradaban dunia. Kita sebagai pewarisnya sudah seharusnya menjaga dan melestarikan apa yang seharusnya menjadi milik kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.